Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing? Bitches on my line, and you know they kinda strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajir Maulana, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Budaya Dasar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Siti Rahmasari MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pokok materi serta perkenalan para anggota kelompok 1. Yang pertama dari kelompok 1, anggotanya saudari Jumiati, Wihda Muhdizah, Rafi'ah, Muhammad Fajir Maulana, dan Putri Maulida Hasanah. Judul makalah, Manusia dan Keindahan. Yang pertama, pokok pembahasan, pengertian manusia dan keindahan. Yang kedua, hubungan manusia dengan keindahan. Yang ketiga, alasan manusia menciptakan keindahan. Keempat, nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik. Dan yang terakhir, fungsi keindahan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian manusia dan keindahan. Pengertian manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manus Sanskerta, mens Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok genus atau seorang individu. Manusia juga dapat diartikan berbeda-beda, baik menurut sudut pandang biologis, rohani, dan istilah kebudayaan atau secara campuran. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya, yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Adapun pendapat para ahli mengenai pengertian atau definisi manusia, salah satunya dari Nicholas D. dan Ahmad Sudianjo, manusia adalah bineka, tetapi tunggal. Bineka karena ia adalah jasmani dan rohani, akan tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang. Pengertian keindahan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan yaitu keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar, atau elok. Keindahan ialah sifat-sifat yang merujuk pada sesuatu yang dinilai indah, dan juga manusia itu mengekspresikan perasaan indah ini melalui berbagai hal yang mengandung unsur estetis yang dinilai secara umum oleh masyarakat. Pengalaman keindahan sering melibatkan penafsiran beberapa entitas yang seimbang dan selaras dengan alam, yang dapat menyebabkan perasaan daya tarik dan ketentraman emosional. Karena ini adalah pengalaman yang subjektif, sering dikatakan bahwa beauty is in the eyes of the beholder, atau keindahan itu berada pada mata yang melihatnya. Adapun di sini pengertian keindahan menurut para ahli yaitu salah satunya Immanuel Kant meninjau keindahan dalam dua segi yaitu subjektif dan objektif. Subjektif yaitu keindahan adalah sesuatu yang tanpa direnungkan dan tanpa disangkut pautkan dengan kegunaan praktis, tetapi mendatangkan rasa senang bagi si penghayatnya. Dan objektif di sini yaitu keserasian dan suatu objek terhadap tujuan yang dikandungnya, sejauh objek ini tidak ditinjau dari segi gunanya. Keindahan di sini dipelajari sebagai bagian dari estetika, sosiologi, psikologi sosial, dan budaya. Keindahan memiliki banyak arti dalam tiap benda atau sesuatu yang dapat dikatakan indah atau memiliki keindahan. Untuk manusia contohnya, keindahan pada manusia seringkali diartikan pada kecantikan paras atau wajah manusia itu, atau keindahan sifat dan perilaku yang ada pada dirinya, keindahan pakaian dan penampilan di mata manusia lainnya. Keindahan berarti daya tarik atau sesuatu yang membuat manusia yang melihatnya tertarik atau merasa terpukau. B. Hubungan manusia dengan keindahan. Manusia dan keindahan memang tak bisa dipisahkan sehingga kita perlu melestarikan bentuk dari keindahan yang telah dituangkan dalam berbagai bentuk kesenian, seperti seni rupa, seni suara, maupun seni pertunjukan, yang nantinya dapat menjadi bagian dari suatu kebudayaan yang dapat dibanggakan dan mudah-mudahan terlepas dari unsur politik.
Kawasan keindahan bagi manusia sangat luas. Seluas keanekaragaman manusia dan sesuai pula dengan perkembangan peradaban teknologi, sosial, dan budaya. Karena itu, keindahan dapat dikatakan bahwa keindahan merupakan bagian dari hidup manusia. Keindahan tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dimanapun, kapanpun, dan siapa saja dapat menikmati keindahan. Keindahan identik dengan kebenaran. Keindahan merupakan kebenaran dan kebenaran adalah keindahan. Keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu abadi dan mempunyai daya tarik yang selalu bertambah. Sesuatu yang tidak mengandung kebenaran berarti tidak indah. Karena itu hanya tiruan lukisan Mona Lisa yang tidak indah karena dasarnya tidak benar. Sudah tentu kebenaran di sini bukan kebenaran ilmu, melainkan kebenaran menurut konsep dalam seni. Dalam seni berusaha memberikan makna sepenuh-penuhnya mengenai objek yang diungkapkan. Manusia yang menikmati keindahan berarti manusia mempunyai pengalaman keindahan. Pengalaman keindahan biasanya bersifat terlihat visual atau terdengar auditori walaupun tidak terbatas pada dua bidang tersebut. Keindahan tersebut pada dasarnya adalah alamiah. Alam itu ciptaan Tuhan, alamiah itu adalah wajar, tidak berlebihan dan tidak kurang. Konsep keindahan itu sendiri sangatlah abstrak. Ia identik dengan kebenaran. Batas keindahan akan berhenti pada sesuatu yang indah dan bukan pada keindahan itu sendiri. Keindahan mempunyai daya tarik yang selalu bertambah. Sedangkan yang tidak ada unsur keindahan tidak mempunyai daya tarik. Orang yang mempunyai konsep keindahan adalah orang yang mampu berimajinasi, rajin dan kreatif dalam menghubungkan benda satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, imajinasi merupakan proses menghubungkan suatu benda dengan benda lain sebagai objek imajinasi. Demikian pula kata indah diterapkan untuk persatuan orang-orang yang beriman, para nabi, orang yang menghargai kebenaran dalam agama, kata dan perbuatan, serta orang-orang yang saleh merupakan persahabatan yang paling indah. C. Alasan manusia menciptakan keindahan. Keindahan itu pada dasarnya adalah alamiah, alam ciptaan Tuhan. Ini berarti bahwa keindahan itu ciptaan Tuhan. Alamiah artinya wajar, tidak berlebihan, tidak pula kurang. Kalau pelukis melukis wanita lebih cantik dari keadaan sebenarnya, justru tidak indah. Bila ada pemain drama yang berlebihan, misalnya marah dengan meluap-luap, padahal masalahnya kecil, atau akan menghilang sesuatu yang tidak berharga kemudian menangis raung-raung, itu berarti tidak indah. Pengungkapan keindahan dalam karya seni didasari oleh motivasi tertentu dan dengan tujuan tertentu pula. Motivasi itu dapat berupa pengalaman atau kenyataan mengenai penderitaan hidup manusia, mengenai kemerosotan moral, mengenai perubahan nilai-nilai masyarakat, mengenai keagungan Tuhan, dan banyak lagi lainnya. Tujuannya tentu saja dilihat dari segi nilai kehidupan manusia, martabat manusia, kegunaan bagi manusia secara kodratif. Berikut ini akan dicoba menguraikan alasan atau motivasi dan tujuan seniman menciptakan keindahan. Yang pertama, tata nilai yang telah usang. Tata nilai terjelma dalam adat istiadat, hal yang tidak sesuai dengan keadaan, sehingga dirasakan sebagai hambatan yang merugikan dan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, kawin paksa, pingitan, derajat wanita lebih rendah dari derajat laki-laki. Tata nilai semacam ini dipandang sebagai mengurangi nilai moral kehidupan masyarakat, sehingga dikatakan tidak indah. Yang indah ialah tata nilai menghargai dan mengangkat martabat manusia, misalnya wanita. Hal ini menjadi tema para sastrawan zaman Balai Pustaka dengan tujuan untuk merubah keadaan dan memperbaiki nasib kaum wanita. Sebagai contoh novel yang menggambarkan keadaan ini ialah Layar Berkembang oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Siti Nurbaya oleh Marah Rusli. Yang kedua, kemerosotan zaman.
Keadaan yang merendahkan derajat dan nilai kemanusiaan ditandai dengan kemerosotan moral. Kemerosotan moral dapat diketahui dari tingkah laku dan perbuatan manusia yang bejat, terutama dari segi kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual ini dipenuhinya tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan hukum agama dan moral masyarakat. Yang demikian itu dikatakan tidak baik. Tidak baik itu tidak indah. Yang tidak indah itu harus disingkirkan melalui protes yang antara lain diungkapkan dalam karya seni. Yang ketiga, penderitaan manusia. Banyak faktor yang membuat manusia itu menderita, tetapi yang paling menentukan ialah faktor manusia itu sendiri. Manusialah yang membuat orang menderita sebagai akibat nafsu ingin berkuasa, serakah, tidak berhati-hati, dan sebagainya. Keadaan demikian ini tidak. Nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik. Di dalam suatu karya seni terdapat dua nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik. Kata atau istilah ekstrinsik berarti sesuatu yang berada di luar atau di balik suatu objek atau benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ekstrinsik berarti berasal dari luar atau bagian yang tidak terpisahkan dari sesuatu. Merujuk pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan nilai ekstrinsik ialah kualitas atau harga yang berada di luar atau di balik sesuatu perwujudan fisik. Kualitas atau harga ini merupakan sesuatu yang tidak konkret, yakni berupa pengertian, makna, pesan, dan ajaran, atau informasi lainnya yang berharga. Nilai yang demikian ini dapat pula disebut dengan nilai simbolis. Artinya dalam posisi ini, karya seni adalah sebagai simbol yang memiliki makna, pesan, atau harapan-harapan yang di luar bentuk fisiknya itu. Nilai ekstrinsik adalah sifat kebaikan suatu benda sebagai alat yang memiliki fungsi tertentu. Secara khusus juga acap kali disebut sebagai nilai instrumental atau makna kebenaran yang dapat membantu kegiatan manusia. Menurut Kartika dan Sunarmi, nilai ekstrinsik berarti susunan atau arti-arti di dalam dan susunan media indrawi yang menampung proyeksi dari makna dalam. Nilai-nilai itu semua meliputi semua arti yang diserap dalam seni dari cita yang mendasari. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diartikan bahwa nilai ekstrinsik merupakan semua arti yang terdapat dalam suatu karya seni. Setiap manusia berbeda dalam menilai dan mengartikan suatu karya, baik mengartikan hanya dari warna saja maupun secara keseluruhan unsur yang terdapat dalam suatu karya seni. Contohnya puisi, bentuk puisi yang terdiri dari bahasa, diksi, baris, sajak, dan irama. Sedangkan arti dari kata nilai intrinsik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nilai atau harga barang yang digunakan untuk membuat uang atau barang. Kata intrinsik adalah yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan arti kata ini, kata intrinsik menunjukkan pada sesuatu yang ada pada atau dalam suatu objek pada karya seni. Dengan demikian, yang dimaksud nilai intrinsik adalah kualitas atau sifat yang memiliki harga tertentu, itu terletak pada bentuk fisiknya. 5. Fungsi keindahan. Apapun yang ada di dunia ini, semuanya itu bermanfaat, apalagi dalam hal keindahan yang tiada habisnya di dunia. Tentu saja memiliki manfaat yang begitu besar. Dan keindahan di dunia ini banyak sekali. Dengan adanya keindahan akan membuat perasaan menjadi tenang dan tentram. Keindahan yang alami dapat memunculkan suatu inspirasi yang sungguh luar biasa, karena dengan sesuatu yang indah akan membuat pikiran kita menjadi lebih jernih, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan inspirasi. Misalnya, suatu ketika manusia ingin membuat suatu karya seni rupa. Kemudian, manusia itu belum mempunyai ide tentang karya seni rupa apa yang akan dibuat. Lalu ia merenung dengan menyendiri. Lalu ia merenung dengan menyendiri, atau bisa juga dengan pergi ke suatu tempat
yang indah untuk mencari sebuah inspirasi. Contoh lain misalnya untuk merefresh otak yang mungkin kecapean karena pekerjaan atau hal lain dan membutuhkan waktu untuk istirahat. Hal ini dapat diatasi dengan traveling, baik itu traveling melihat wisata alam maupun traveling ke tempat lain yang menyediakan nuansa keindahan yang bisa membuat kita tenang. Karena biasanya dengan melihat suasana yang indah dapat membuat otak kita semakin fresh dan mampu menghilangkan stres akibat pekerjaan dan hal lain yang membuat kita stres.